selamat pagi. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur sama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun saat ini kita masih beribadah virtual dari rumah masing-masing. Nah, anak-anak semuanya berdiri. Hatiku penuh nyanyian, karena Yesus adalah Raja, segala Raja, kita akan nyanyikan bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Oh yes, aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Anak-anak, seminggu ini kita mungkin sudah menyakiti hati mama, hati papa, hati saudara kita, hati teman-teman kita, bahkan orang di sekitar kita. Sekarang kita mau datang berdoa sama Tuhan. Semuanya lipat tangan dan ikuti ucapan doa Ibu Guru. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah dan berdosa. Tolong ampuni kami. Amin. Setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita, berita anugerah yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini dari Mazmur 85 ayat 10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Aku bahagia, karena Tuhan Yesus hapus dosaku dan beri keselamatan. Kita nyanyikan bersama-sama, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus hapus dosaku. Yesus hapus dosaku dan beri keselamatan. Hey, beri keselamatan. Hey, beri keselamatan. Petunjuk hidup baru kita dari Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin,
seorang kidal. Dan Mazmur pujian kita pada pagi hari ini dari Mazmur 18 ayat 7a. Mazmur 18 ayat 7a. Kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 18 ayat 7a. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Ike, dan kita akan dipimpin doa oleh teman kita, Fania. Sebelumnya, kita menyanyi terlebih dahulu, mana jempol, mana jempol. Tangan anak-anak sekolah minggu disembunyi di belakang. Mana jempol, di sini. Apa kabar jempol, kabar baik jempol. Sembunyi, mana jari? Di sini. Apa kabar jari? Kabar baik jari. Dilipat berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan Yesus, berkati kami agar bisa mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan sangat menyayangi manusia. Kita juga sebagai anak-anak Allah sangat disayangi oleh Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya melakukan perbuatan yang baik, selalu melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang telah diselamatkan oleh Allah. Mereka telah diberkati, mereka telah disertai, dituntun untuk keluar dari tanah Mesir hingga tiba di tanah Kanaan. Tetapi sayangnya bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Mereka juga tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Bahkan bangsa Israel melawan Tuhan. Nah, itu membuat Tuhan sangat sedih. Juga membuat Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Mereka malah menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Itu membuat Tuhan sangat sedih dan juga marah sekali kepada bangsa Israel. Akhirnya, karena Tuhan tidak mau bangsa Israel terlalu lama dalam dosa, Tuhan akhirnya menghukum bangsa Israel. Tuhan membiarkan Eglon, raja orang Moab, menguasai bangsa Israel. Eglon tidak sendiri, tetapi dia mengajak musuh-musuh orang Israel, yaitu Bani Amon dan Bani Amalek untuk bersama-sama menyerang bangsa Israel. Nah, dari peperangan ini kira-kira siapa yang menang? Iya, yang menang kali ini adalah Eglon, Bani Amalek, dan Bani Amon. Bangsa Israel kalah. Dewa-dewa yang bangsa Israel sembah, patung-patung yang bangsa Israel sembah, tidak ada yang bisa menolong bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel menderita selama 18 tahun lamanya. Wah, 18 tahun itu lama atau tidak ya? Lama ya anak-anak, 18 tahun itu sangat lama. Bangsa Israel sangat menderita, dia kalah, dia harus memberikan persembahan yang sangat banyak kepada musuh-musuh mereka. Nah, karena telah merasakan penderitaan yang sangat lama, akhirnya bangsa Israel pun mereka berdoa, memohon dan berseru kepada Tuhan.
Bangsa Israel berkata, Tuhan, kami sangat menderita. Kami telah berbuat jahat kepadamu. Kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami, bebaskanlah kami ya Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan mendengar tidak seruan bangsa Israel? Iya, karena Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Tuhan juga sayang sama kita semua. Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Tuhan mendengar apa yang bangsa Israel rasakan. Akhirnya Tuhan mengutus Ehud. Ehud diutus Tuhan untuk pergi menghadap menemui Eglon, raja orang Moab itu, dan karena penyertaan Tuhan, karena kehendak Tuhan, Ehud berhasil mengalahkan raja orang Moab itu. Sehingga Ehud pun pergi dari tempat raja orang Moab, pergi dari tempat Eglon, dia pun pergi dan berjalan hingga tiba di daerah pegunungan Efraim. Di sana Ehud memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus turun. Mereka harus ikut Ehud untuk turun dan melawan musuh-musuh mereka. Kata Ehud kepada bangsa Israel, ikutlah aku, karena Tuhan telah mengalahkan musuh-musuhmu itu. Maka turunlah bangsa Israel bersama dengan Ehud dan mereka melawan musuh-musuh mereka. Karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati mereka, akhirnya bangsa Israel menang. Dan pada saat itu, hari itu Moab kalah atas Israel, maka tentramlah bangsa Israel. Selama 80 tahun negeri itu aman, selama 80 tahun lamanya bangsa Israel hidup dengan damai. Itu semua karena siapa? Iya, karena campur tangan Tuhan, karena penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Demikian cerita minggu ini, dan ceritanya benar-benar terjadi karena Ibu Guru baca dari Alkitab. Semuanya buka kitab Hakim-Hakim. Semua buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30. Ya, sekali lagi dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ke-30. Sekian ceritanya, haleluya, amin. Nah, anak-anak semuanya sikap doa. Kita mau berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Doa Bapa kami. Semuanya lipat tangan, semua tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak pernah lupa, walaupun kita selalu berbuat dosa, tetapi Tuhan selalu menuntun kita untuk bertobat atau mengakui kesalahan kita. Seperti pujian kita, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan.
angkat muka dan berdoa padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita, dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita. Kita nyanyikan bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, saat ini kita akan berdoa syafaat. Dan Ibu Guru hari ini ditemani juga oleh teman kita Bintang dan Olin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan orang tua yang bersabar dan sangat mengasihi kami. Berkatilah mereka selalu dalam pekerjaan mereka dan kesehatan mereka. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami dalam permainan, pertumbuhan, bahkan sekolah mereka. Kiranya Engkau tetap ada bersama-sama dengan mereka, membimbing mereka di dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Dan kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah minggu maupun di sekolah. Kiranya Engkau tetap ada bersama-sama dengan mereka, memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka, untuk mengajar anak-anak yang Engkau telah berikan untuk kami ajar. Berkati juga ya Tuhan pemerintah kami yang saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk virus corona. Mari Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, semuanya berdiri. Senin sampai Minggu itu adalah harinya Tuhan, karena Yesus adalah segala-galanya untuk kita. Pujian Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita ulang pujian kita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku
Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.